satu sekedar masukan saja, bahwasanya ketika kita memakai Zoom meeting, aplikasi Zoom, itu memang secara gratisan itu jeda 40 menit. Tetapi ketika kami menggunakan aplikasi Google Meet, Bapak, halo? Jih, monggo Bapak, lanjut aja. Ketika kami menggunakan aplikasi Google Meet, itu tidak berjeda, Bapak, dan hasil gambarnya lebih jernih. Kemarin ketika Bintek dengan Bapeda kemarin kan juga di beberapa alternatif untuk aplikasi ya. Tetapi ketika kami memakai aplikasi Google Meet, itu tidak berjeda dan juga gratis dan hasil gambarnya lebih bagus. Itu satu. Yang kedua Bapak, untuk tema Muslim Bangga kali ini, untuk tahun 2021, apakah benar itu temanya penguatan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal? Itu saja Bapak yang kami tanyakan. Satu tadi tentang penggunaan Google Meet dan yang kedua adalah tentang tema tak jawab Google. Tuliskan di MMT kita, di background kita. Begitu dari Kelurahan Jajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas untuk informasinya. Jadi sejak ada Bintek Faskal terakhir memang kami sudah memflorkan alternatif aplikasi apa yang bisa dipakai untuk pelaksanaan Musren Bangkel. Jadi ada Zoom, ada Skype, ada Google Meet. Jadi silakan bagi Bapak Ibu Kelurahan memilih mana yang lebih cocok. Kalau kemudian tadi ada informasi Google Meet itu sudah tidak berbayar, kemudian warna gambarnya lebih cerah dan lain sebagainya. Monggo silakan kalau Bapak Ibu yang lain yang belum familiar bisa belajar lagi ke Google Meet atau mungkin bisa nanya ke Kelurahan Jajar bagaimana. Tetapi dulu kami sudah sempat memberikan tutorial untuk penggunaan masing-masing aplikasi untuk penggunaan pelaksanaan Musren Bangkel. Terkait dengan tema pembangunan 2022 akan dijelaskan oleh Kabid Penyugra. Monggo Mas Suryo. Matur nuwun Mas Andi. Jadi begini Bapak, terkait tema pembangunan itu sudah kami cantumkan dalam SE Wali Kota yang sudah Bapak terima juga. Jadi di situ tadi sudah disampaikan Bapak terkait temanya itu memang tahun 2022. Namun karena ini dilaksanakan 21 maka juga tidak ada ini Pak, tidak ada masalah gitu ya. Jadi memang tujuan Musren Bangkel ini untuk penyusunan dokumen RKPD tahun 22. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Jadi pelaksanaannya di 21, cuma temanya ya sudah kita sampaikan di SE itu adalah tema pembangunan Kota Surakarta tahun 2022. Jadi yaitu adalah penguatan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Kira seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak sudah menyiapkan template untuk banner atau background ya seperti itu Pak. Jadi temanya adalah yang sudah saya sampaikan tadi. Kira seperti itu Pak. Ya. Masih ada tanggapan atas informasi kami Bapak? Silakan. Ya. Terima kasih Bapak. Jajar sudah sesuai temanya. Terima kasih. Terima kasih. Dari kelurahan lain? Kelurahan Mangkubumen, monggo. Kelurahan Mangkubumen? Kelurahan Mangkubumen ya. Jih, monggo Pak. Nah, ini dari kami dari LPMK ingin memberitahukan bahwa tempat penyelenggaraan Musren Bangkel di Kelurahan Mangkubumen nanti menempati MTSN 1. Tadi dikatakan bahwa izin baru diberikan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan dari provinsi. Padahal MTSN itu adalah kewenangan dari Kemenag. Bagaimanakah keizinan untuk Kemenag itu? Nanti kita minta. Rasanya supaya kami tidak menghadapi permasalahan. Kemudian kami tegaskan bahwa untuk pelaksanaan Musren Bangkel kali ini berarti semi virtual karena tidak semua bisa diakses di rumah namun masih dibagi ke ruang-ruang itu. Untuk ini bagaimana nanti kalau ada warga masyarakat yang mungkin bisa mengikuti lewat Zoom, apakah nanti bisa
diperbolehkan atau terbatas, karena keterbatasan ruangan-ruangan itu panitia perlu membatasi pesertanya itu. Demikian sementara dari Purmangkubumen. Terima kasih. Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, MTSN nanti akan kami komunikasikan, Bapak. Jadi beberapa kelurahan memang tidak memakai SD, SMP atau SMA yang berada di wilayah kewenangannya Dinas Pendidikan Kota dan juga provinsi, ada yang memakai universitas juga. Jadi ini sekalian untuk yang sudah menetapkan lokasi pelaksanaan di luar sekolah-sekolah tadi, untuk terutama yang universitas yang mungkin sudah melakukan komunikasi, maka silakan untuk langsung melakukan komunikasi dengan universitasnya. Tetapi untuk yang MTSN ini nanti kami akan coba lihat filenya lagi dari lokasi-lokasi yang sudah diajukan oleh kelurahan. Kalau nanti ada beberapa dari MTSN atau MAN dan lain sebagainya, akan kami komunikasikan ke Kementerian Agama, Bapak. Jadi nanti akan kami sampaikan dan juga hasilnya nanti kami sampaikan juga kepada Kelurahan Mangkubumen. Tapi mungkin akan jauh lebih baik kalau ternyata informasi pelaksanaan kemarin diajukan setelah ada komunikasi antara kelurahan dengan MTSN, atau sekarang sudah mulai dibuka komunikasi itu, sehingga nanti kami akan secara resmi berkirim surat kepada kantor Kepala Kemenak Kota Surakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara prinsip pelaksanaan Musren Bangkel tetap berpedoman pada perwali. Jadi seluruh tamu undangan yang ada adalah berdasarkan apa yang sudah diatur di Perwali nomor 23 tahun 2018. Seluruh tamu undangannya sudah jelas di sana, pengusaha, kemudian LSM kalau ada, kemudian LKS, lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya. Jadi pelaksanaannya adalah secara offline, tetapi di sana memanfaatkan fasilitas online untuk meminimalisir adanya kontak yang lebih banyak antar orang. Jadi tetap saja undangan-undangan adalah mereka yang diundang oleh kelurahan berdasarkan Perwali 23 tahun 2018. Jadi harapannya memang sesuai dengan Perwali, tetapi pelaksanaan di Musren Bangkel itu nanti di dalamnya baru akan memakai fasilitas online untuk meminimalisir kontak antar peserta. Mungkin demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada mau yang dikonfirmasi, monggo. Satu lagi Pak, dalam pengalaman Musren Bangkel 2020 kemarin dengan adanya pandemi, akhirnya banyak hal-hal yang sudah kita persiapkan di Musren karena COVID, akhirnya ada kebijakan pemindahan ini. Dan bagaimana untuk antisipasi walaupun kita tidak tahu kapan pandemi itu berakhir, supaya kita bisa jaga-jaga kaitannya dengan kebijakan dari Bapeda, kaitannya dengan menghadapi COVID yang akan datang. Kita harapkan ya tahun 2021 sudah selesai begitu. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, ini apa permasalahan DPK yang tahun ini, Nji? Iya, yang kemarin itu kan seperti PKN. Ini kan yang kemarin yang Musren 2020 belum diakomodir di DPK, tapi sudah ada Musren 2021, gitu maksudnya, Nji? Halo Pak. Iya, betul. Oh, Nji. Ini Bapak, kalau itu, ini kan teknisnya juknis tentang DPK baru disusun di Bapermas ya, di DPP PAPM. Itu nanti mungkin kalau sudah di ACC, tapi sudah dalam draftnya sudah disebutkan, yang DPK tahun ini usulannya boleh dari Musren yang belum terlaksana dan Musren yang sudah terlaksana,
tapi belum, maksudnya tahun 2019 yang belum terlaksana di 20 ataupun tahun 20 kemarin, tapi jenengan dipilih yang prioritas saja. Yang sesuai urgensinya bisa dilaksanakan di DPK tahun 2020. Kan tahun musrah 2019 kan belum dilaksanakan, di DPK 20, Mas kan 20 tidak ada DPK, nggih. Jadi nanti bisa dilaksanakan di 21 dan jadi DPK 21 mengakomodir musren 20 dan 19 nanti penyusunannya terjatuh dengan urgensinya tiap kegiatan itu sendiri. Begitu Bapak. Terima kasih. Jadi kami sudah melangkah ke arah seperti itu. Untuk yang belum terakomodir kita coba kita angkat kembali. Oh. Iya, Bapak. Iya, sip. J, Pak, terima kasih. Ini Gandean. Kelurahan Gandean. Mbak Dia. Monggo Gandean. Gandean Karangasem. Habis Gandean Karangasem nggih. Aku fasilitas presenta kali toh, Mas. Gandean. Presentnya manual. Menanyakan tentang penandatanganan untuk berita acara besok itu akan diwakili oleh Ketua Sidang Komisi. Ini nanti apakah nanti setelah sidang pleno kedua itu para Ketua Sidang Komisi harus kita kumpulkan di ruang sidang utama ataukah tidak? Dan yang kedua pertanyaan tentang tanda tangan untuk peserta. Nah, ini apakah nanti cukup tanda tangannya hanya per masing-masing sidang komisi? Ya. Jadi tidak secara keseluruhan. Terima kasih Pak. Ya, satu lagi untuk pemberian paket. Nah, ini nanti yang dilaksanakan dari panitia ataukah dari masing-masing bidang? Matur. Terakhir apa Pak? Maaf. Gandean, bisa diulangi pertanyaan yang terakhir? Ya, yang ketiga itu adalah tentang pembelian paket data. Nah, ini nanti yang membelikan itu dari panitia ataukah nanti dari masing-masing sidang komisi untuk pembelian paket datanya. Matur nuwun Pak Rois. Matur nuwun Pak untuk 3 pertanyaannya. Yang pertama tentang penandatanganan berita acara. Jadi secara prinsip kan di ruang sidang utama tidak ada banyak orang. Makanya kemudian ketika sidang pleno kedua, pemaparan dari perwakilan bidang datang ke ruang sidang utama untuk menyampaikan paparan hasil rumusan bidang. Kemudian yang terakhir, mereka kembali lagi setelah acara selesai, maka untuk ketua komisi silakan datang ke ruang sidang utama untuk melakukan penandatanganan berita acara dan disaksikan oleh seluruh peserta di bidang masing-masing. Jadi saya pikir di ruang sidang utama tidak akan berjubel banyak orang karena hanya ada lurah, kemudian ketua SC, OC, dan juga mereka yang akan melakukan penandatanganan tiap komisi. Itu yang pertama. Kemudian untuk secara teknis untuk penandatanganan daftar hadir, harapannya memang nanti di masing-masing bidang bisa ada satu tanda tangan, satu absensi untuk per bidang sendiri, dan kalau diperlukan untuk absensi keseluruhan peserta untuk sidang pleno misalnya, maka bisa saja secara teknis ada daftar hadir yang kemudian diparalelkan setelah bidang sosbud sudah tanda tangan semua, silakan digeser untuk memfasilitasi seluruh peserta yang hadir di pelaksanaan musren Bangkal itu. Yang terakhir tentang paket data. Paket data merupakan, sudah kami sampaikan dulu, merupakan bagian atau komponen dari pembiayaan musren Bangkal. Tentu saja, monggo kemarin
seluruh, misalnya yang sudah memesan konsumsi dan lain sebagainya itu ya jadi bagian yang memesankan itu. Jadi bukan kewajiban bidang-bidang, tetapi sudah include menjadi fasilitas yang harus disiapkan oleh panitia. Itu prinsipnya. Tetapi mungkin ini sedikit informasi, kemarin dari surat Kepala Dinas Pendidikan, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah, sudah memberikan izin untuk menggunakan fasilitasi internet juga yang ada di sekolah itu. Jadi kalau sudah ada internet di sekolah itu, mungkin tidak ada alokasi lagi untuk anggaran kuota. Dan ini mohon untuk dapat dikomunikasikan ke kepala sekolah. Dan karena tapi berkaitan dengan SD atau SMP yang mungkin belum ada akses internetnya, baru bisa dianggarkan kuota internet untuk masing-masing bidang. Demikian Pak, terima kasih. Selanjutnya, Kelurahan Sangkrah. Selamat siang, Waalaikumsalam. Dari Sangkrah, yang pertama bahwa pelaksanaan Musren Bangkel 2021, kalau kita menggunakan SD maka wifi-nya itu tidak kuat, sehingga sedapat mungkin karena SD wifi-nya tidak kuat akan mengoptimalkan kondisi di Kelurahan Sangkrah. Jadi ada 4 ruang sidang komisi dan 1 ruang utama, itu bisa kita fokuskan di Kelurahan Sangkrah, termasuk peralatan-peralatan yang kita gunakan. Kalau di SD terlalu menyibukkan, membuat banyak tenaga yang terkuras, sehingga kami tetap menggunakan di Kelurahan Sangkrah. Ya, karena jaringannya sudah kuat, sudah biasa digunakan. Kemudian kami juga himbau pada Bapak untuk memfasilitasi pelaksanaan Zoom itu sendiri. Mungkin itu dari Sangkrah. Ada tambahan dari Pak Asmuni, monggo. Sebentar Bapak. Jadi saya mau bertanya, kok bisa ada kesimpulan kekuatan wifi di SD tidak kuat untuk Zoom? Emangnya di SD tersebut kecepatan wifi-nya pinten ya Bapak? Masalahnya kalau Zoom itu 2-5 Mbps itu sudah bisa. Terima kasih yang dari Pak dari Sangkrah. Jadi SD Demangan itu kan SD di grouping dengan SD Sari Pak yang baru beberapa bulan yang lalu di grouping. Memang kita sudah diizinkan dan beliau sudah menyampaikan kalau wifi-nya trouble, artinya lemah. Kita alternatif kami, solusi kami, kita nanti pakai kelurahan. Kami melihat Kelurahan Sangkrah memadailah dari segi fasilitas, terutama yang kaitannya dengan wifi atau jaringan. Bapak bisa cek di SD Demangan itu sudah di-regroup dengan data besari. Sementara kalau kita pakai data besari belum ada apa-apanya. Begitu Bapak penjelasannya. Terima kasih. Cih Bapak, untuk jumlah RW di Kelurahan Sangkrah berapa nggih Pak nggih? Jadi begini Bapak, nanti kami sudah persiapkan. Jadi dari masing-masing ada 13 RW, jadi masing-masing komisi nanti ada 4 kali 12 plus lembaga, sekitar 15 sampai 20 orang lah per bidang. Ditambah nanti rencana kami dari OPD nanti langsung saya masukkan ke ruang bidang sesuai dengan pembidangannya. Jadi masuk itu absen, nanti OPD kami masukkan ke bidang sesuai bidangnya. Jadi yang di ruang utama itu khusus OPC, panitia, inti dan tamu undangan, Puspika terutama dan anggota dewan yang ada di wilayah Kelurahan Sangkrah. Begitu Bapak. Iya Bapak. Jadi arahan surat edaran kemarin kenapa menggunakan
SD adalah memfasilitasi ruangan yang banyak, yang lebih dari 5-6, dan itu mungkin kapasitasnya lebih besar. Kenapa kemudian kemarin diarahkan oleh Pak Sekda untuk menggunakan fasilitas tersebut. Tapi memang prinsipnya bahwa dari pemerintah kota mengharapkan minimnya kontak yang dekat antar para peserta. Jadi itu yang menjadi tujuan kami, sehingga kemarin ada beberapa yang kemudian minta pindah tempat, tetapi dan berjanji menjadi tanggung jawab mereka jika ada apa-apa, maka itu dipersilakan karena wilayah yang lebih tahu kondisinya. Tetapi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Kelurahan Sangkrah kemarin, lokasi yang diajukan adalah SD Demangan. Jadi berarti ini ada perubahan lokasi, karena kami sudah sudah menyampaikan hal tersebut ke Kepala Dinas Pendidikan, list semua sekolah yang diajukan oleh kelurahan. Jadi ini mungkin informasi juga untuk Bapak Ibu dari kelurahan yang lain. Seandainya masih ada perubahan lokasi, mohon untuk dipertimbangkan yang pertama ketersediaan ruangan yang bisa memfasilitasi pelaksanaan musren bangkel dengan protokol kesehatan, yakni maksimal separuh dari kapasitas ruangan hanya yang bisa dimasuki oleh peserta. Jadi semakin banyak pesertanya, RW yang besar, maka lebih baik apabila menggunakan fasilitas sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada perubahan lokasi, segera berkirim surat kepada Kepala Bapeda untuk perubahan lokasi dan alasannya mengapa. Dan sekalian silakan untuk berkirim ke surat ke kami sehingga kami juga dapat mengetahui perubahan ini, karena misalnya Sangkrah ini baru kami baru menerima, yang terakhir adalah perubahan lokasi dari Kelurahan Kemelayan ke SMP. Jadi mohon untuk dapat berkoordinasi untuk menyampaikan perubahan ini sehingga kalau ada apa-apa kami juga tahu. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan, tetapi kalau misalnya tetap memakai SD Demangan silakan, dan untuk fasilitas internet kalau di sana memang tidak kuat, kan sudah ada alokasi anggaran untuk membeli kuota dan tethering di sana. Demikian, terima kasih untuk Kelurahan Sangkrah. Selanjutnya Kelurahan Mojosongo, silakan Bu Kustiningsih. Songo. Cuma menegaskan saja. Jadi untuk OPD tetap fisik nih Mas. Jadi tidak pakai sambil, dan hanya datang ya. Pelan-pelan Bapak. Untuk undangan OPD itu tetap fisik datang ke tempat pusat ya. April itu kedua kalinya. Monggo terserah jenengan. Terserah. Tapi kalau ini kan kasih link Zoom. J Bapak. Maaf putus. Itu misalkan kapasitas sekolah itu untuk 40 murid. Berarti kan dengan meja. Nah itu misal kita tata dengan jarak 1 meter, itu bisa menjadi 40 utusan. Itu kira-kira boleh enggak? Jadi pengertian separuh dari kapasitas itu tetap separuh ya. J, terima kasih Bapak. Jadi surat edaran dari Sekda kemarin adalah hasil, langsung pertanyaan kedua dulu ya Pak J. Untuk surat edaran Sekda waktu kemarin itu merupakan hasil
rekomendasi dari tim Satgas COVID Kota Surakarta. Jadi harapannya satu ruangan hanya dipakai maksimal separuh kapasitasnya. Dan itu kalau ada jendela silakan dibuka selebar-lebarnya untuk biar udara bisa masuk. Jadi kalau memang memang harus kemudian membuka ruang lagi ya tidak ada masalah karena memang kewajiban kita untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ada di rekomendasi dari tim Satgas COVID. Yang kedua, yang pertama yang kedua tentang undangan SKPD. Jadi harapannya seluruh undangan itu partisipasi peserta itu diwujudkan dengan kehadiran mereka di tempat pelaksanaan Musren Bangkel. Jadi semua bisa hadir di sana. Tetapi kalau tadi misalnya tipes kemudian beberapa tamu undangan ada yang tidak dihadirkan, nggih monggo. Tetapi harapannya partisipasi itu bisa terwujud, mereka hadir di pelaksanaan Musren Bangkel termasuk perangkat daerah yang diundang. Demikian Pak Dodi. Ya, terima kasih Mas. Yang untuk ruangan tadi boleh Mas ya, jarak 1 meter gitu atau kita karena bisa 39 ya jadi kita dua ruangan atau satu ruangan yang kita rata jarak 1 meter gitu. Pak Dodi, jadi tadi saya sudah sampaikan rekomendasi tim Satgas adalah kapasitas ruangan setengah yang bisa dimanfaatkan. Jadi ketika itu hanya bisa untuk 10 orang ya sudah tetap diisi 10 dan 10-nya buka kelas lagi. J, dan untuk jendela mohon untuk dapat dibuka J. J, matur nuwun. Selanjutnya Kelurahan Karangasem. Oh ya. Ada pertanyaan yang lain? Kedung Lumbu. Oh, Karangasem monggo, Karangasem dulu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya Nurul Jaya dari unsur Pascal Kelurahan Karangasem. Ini tadi saya baru mendengar informasi baru, Pak. Jika di wilayah itu memang ada suatu tempat yang memungkinkan untuk melaksanakan itu secara bersama, itu diperbolehkan asal menjaga protokol kesehatan. Artinya maksimal separuh ruangan. Nah, ini Pak, saya informasikan di Karangasem ini kita mempunyai fasilitas gedung serbaguna. Itu biasanya dipakai untuk masyarakat itu kapasitasnya 500 orang. Nah, ini Pak, di Karangasem ini karena memang kelurahan hanya terdiri dari negeri, Musren itu maksimal kita hanya 125 undangannya. Nah, kalau kita tempatkan itu di untuk sidang pleno, misalnya 125 orang, di mana yang kapasitasnya 500 orang, itu perbolehkan. Karena mungkin kita kalau pertimbangkan secara teknis, wifi-nya kelurahan itu kuat, ya. Memang kita sudah tidak ada lagi kemudian mungkin akan lebih efektif dan
melaksanakan pleno 1 dan pleno 2 itu di Bandung. Karena saya Pak. Terima kasih. Oke, Pak dari Karangasem. Mohon informasi Pak, untuk ruang serbaguna itu berapa ruangan Pak? Itu 1 ruangan Pak. Kita punya pendopo juga. Pendopo. Kemudian ada lantai 2 kantor pelayanan. Nah, rencananya kalau memang memungkinkan, nanti 3 komisi itu ada yang di pendopo, ada yang di lantai 2 kantor pelayanan, ada yang di ruang joglo dan ruang serbaguna. Bapak, jadi kenapa kami kemarin surat edaran Sekda merekomendasikan untuk penggunaan fasilitas sekolah karena adanya ruangan-ruangan yang bisa membagi bidang-bidang dan juga ruang sidang utama. Jadi harapannya ketika ada jumlah peserta yang melebihi, maka bisa lebih mudah dalam membagi atau mengalokasikan ruangan. Nambah ruang tidak ada masalah. Kalau dari gambaran yang tadi Bapak sampaikan, kemudian memakai di banyak tempat, tetapi tidak menjadi satu lokasi akan sangat merepotkan bagi panitia. Jadi harapannya tadi saya sudah sampaikan untuk dimaksimalkan sesuai dengan usulan yang sudah diajukan oleh kelurahan. Kalau kemarin di SD ya sudah silakan di SD dan mungkin kan tidak ada masalah kalau alasannya adalah internet bisa melakukan di SD tidak ada internet silakan untuk membeli atau menyewa temporer untuk jaringan internet itu pun bisa dimungkinkan. Jadi harapannya silakan untuk tetap berkomitmen dengan usulan yang sudah diajukan kemarin. Demikian Pak dari Karangasem. Selanjutnya dari Kelurahan Banyuanyar, Pak Supri. Ya, silakan dengan usulan. Pak Supri, Banyuanyar. Pak, di-unmute dulu, Pak. Di-unmute dulu. Itu dhuwur loh, Mas. Dhuwur pojok kiri. Oh, udah. Monggo, Pak. Ya, kami tidak mendengar apa-apa, Pak. Kelurahan Banyuanyar, mohon maaf, suara tidak terdengar. Mungkin bisa dicek terlebih dahulu untuk audionya. Diketik di chat juga enggak apa-apa, Pak. Nanti kami coba jawab. Bapak Ibu, nanti hasil koordinasi kita pagi hari ini bisa diakses di YouTube Bapeda, nggih. Nanti akan kami upload di YouTube Bapeda, sehingga mungkin ada yang kelewat atau belum jelas tadi, silakan untuk dapat diulang kembali di YouTube Bapeda. Kedul Ngumbu. Monggo, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih, Pak. Selamat pagi, Muhammad Sungkar. Nggih, Pak Sungkar, monggo. Ketua OC di Kelurahan Kedung Lumbu. Siap. Mas, saya ini gaptek, Mas. Gaptek tentang teknologi. Namun saya hanya saran
di setiap kelurahan ketika menginput data nantinya ke kecamatan, utamanya di Kecamatan Pasar Kliwon kan ada 10 kelurahan. Data yang masuk yang akan disampaikan ke Bapeda biasanya ini kan antri, Pak. Yang saya tangkap selama ini kadang-kadang antriannya ini kurang bisa lancar. Oleh karena itu kami berharap agar Bapeda bisa memberikan dukungan di kecamatan utamanya itu di backup, Pak. Jangan sampai yang dikirim dari kelurahan atau yang dikirim nantinya dari kecamatan terhambat. Itu sedikit dari kami, Pak. Terima kasih Pak Sungkar. Jadi untuk input datanya kan melalui aplikasi. Jadi harapannya sebenarnya dari kelurahan sudah bisa lancar menggunakan aplikasi yang sudah kita gunakan selama ini. Jadi nanti kalau ada kendala teknis silakan untuk dapat kontak ke Bapeda, dan kalau ada persoalan-persoalan teknis monggo untuk dapat kontak ke Bapeda Bapak. Terima kasih Pak untuk informasinya. Ya, ini Pak Sahil selanjutnya. Monggo Pak Sahil. Terima kasih. Saya rasa untuk pelaksanaan ini memang baru. Saya apresiasi dari Bapeda maupun teman-teman. Cuma persoalannya ini kan ada satu ketegasan dari keseragaman. Tadi saya melihat tanya jawab ini kan masalah kuota, ditegaskan saja. Tadi sudah disampaikan itu dana daripada dana muskel ini, sehingga ada satu ketegasan seragaman karena memang tidak sama antara kelurahan satu dengan kelurahan lain, ada 54 kelurahan, sehingga satu ada ketegasan. Rambu-rambu dari Bapeda ini tegas, kuota bukan gratis, sehingga ini kepentingan masyarakat. Kita tidak bicara kelompok atau ini, tapi tegas saja kuota gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua saya rasa ini yang pertama kami sambut baik gitu ya. Cuma aturan-aturannya harus jelas gitu. Jadi kalau minggu kedua ya minggu kedua, karena schedule-nya harus tepat. Bapeda jangan sampai meleset. Tadi seperti Pak Sungkar yang gagap teknologi ini, teman saya ini, jadi usia sudah 70 tahun tapi semangat, nggak apa-apa. Saya rasa ada satu ketegasan sehingga nanti schedule yang sudah digariskan oleh kota ini tepat, tidak meleset. Kalau meleset 1 hari 2 hari tidak apa-apa. Jadi terima kasih, selamat kepada pemerintah kota untuk merasakan musyawarah kelurahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sahil. Terkait dengan penggunaan internet, kebutuhan internet, yang pertama saya sampaikan dari pihak sekolah, dari Dinas Pendidikan, baik kota maupun provinsi sudah mengizinkan untuk memanfaatkan akses internet di sekolahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga perlu memahami kalau misalnya di SD tertentu misalnya tidak ada akses internet atau mungkin dirasa kurang, maka silakan untuk memakai komponen anggaran untuk pelaksanaan musren bangkel untuk dialokasikan sebagai pembelian kuota. Ini sudah kami sampaikan di pertemuan yang awal dulu Pak Sahil. Jadi salah satu komponen pembiayaan musren bangkel tahun 2021 termasuk kuota kalau memang di SD atau di lokasi tidak ada internetnya. Jadi misalnya kemudian di SMA 7 sudah ada internet yang mumpuni, ya jangan kemudian membeli kuota. Itu Bapak. Terima kasih Pak Sahil untuk informasinya. Kemudian selanjutnya dari Kelurahan Banyuanyar sudah bisa keluar suaranya? Kelurahan Joglo, silakan Bu Nur. Oh, wah nggak kelihatan ya Mas.
dari Kelurahan Joglo kemarin sudah mengajukan STT Inteos ya. Jadi yang sudah diajukan ya silakan untuk dilanjutkan penggunaannya. Yang penting adalah ada banyak ruangan yang bisa memfasilitasi pelaksanaan musren. Jadi kalau ruangan kampus tentunya sudah tersedia banyak lokasi dan sudah tersedia fasilitasnya juga termasuk internet. Tapi seperti yang tadi disampaikan terkait beberapa lokasi yang di luar kewenangan Dinas Pendidikan Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi, maka silakan untuk koordinasi dengan pihak tempat lokasinya. Alangkah lebih baiknya jika kemarin sudah mengajukan lokasi karena sudah didasarkan pada komunikasi antara kelurahan dan tempat pelaksanaan. Demikian untuk pertanyaan dari Joglo. Yang lain Mas Ali? Banyuanyar, silakan. Di unmute Pak. Kalau belum bisa keluar suaranya bisa di chat Bapak untuk Kelurahan Banyuanyar. Kelurahan Kemelayan. Putusan musren Bangkal yang ke musren Bangkam biasanya terdiri dari OC, SC. Ada di Juknis. Silakan baca Juknis. Surat dan APMK. Pertanyaannya musren kali ini mekanisme putusannya kelurahan seperti apa? Sama. Dari pertanyaan Kelurahan Kemelayan terkait utusan dari kelurahan ke kecamatan. Jadi prinsip seperti yang sudah kami sampaikan di pertemuan-pertemuan terdahulu, pelaksanaan musren Bangkel dan musren Bangcam sama sesuai dengan petunjuk teknis di Perwali 23 tahun 2018. Pesertanya berapa, siapa saja, itu yang diundang. Tetapi memang ada sedikit modifikasi dalam hal tata cara teknisnya. Jadi datang di tempat tetapi hanya ada proses online di sana. Jadi tetap undangan termasuk utusan dari kelurahan akan tetap mengikuti ketentuan yang ada di Perwali. Demikian Pak Kemelayan, Pak Kus, matur nuwun. Selanjutnya Kelurahan Gajahan, monggo. Silakan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Kelurahan Gajahan, insya Allah nanti pelaksanaan di SD Gading. Kemudian ada satu pertanyaan yang menjadi belum terjawab sampai saat ini, yaitu bagaimana seandainya nanti peserta utusan dari wilayah itu setelah dicek menggunakan termogan, ternyata lebih dari 37,5. Itu peserta tersebut disuruh untuk kembali pulang atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bapak dari Kelurahan Gajahan. Jadi protap untuk protokol kesehatan acara adalah masuk di tes dulu panas atau suhu tubuhnya. Jadi ketika melebihi dari 37 maka silakan dipersilakan untuk tidak mengikuti acara Bapak. Dan kalau memungkinkan beliau berkenan untuk mengikuti secara online, silakan diberi akses Zoom-nya. Jadi dia tetap menjadi peserta walaupun dia tidak ada di tempat pelaksanaan musren. Demikian Bapak, terima kasih. Untuk meyakinkan kami Pak sebagai panitia itu kita butuh semacam surat
dari Bapeda atau surat resmi edaran itu. Karena nanti biasanya kan mungkin ada yang ngeyel atau gimana lah itu, biar menjadi senjata kami dalam. Iya, jadi di surat edaran sudah ada bahwa melaksanakan protokol kesehatan diantaranya adalah proses pengecekan suhu badan. Jadi itu kami pikir sudah menjadi kesepakatan umum bahwa ketika seluruh peserta adalah mereka yang sehat secara suhu dulu, dan itu yang menjadi persyaratan ketika yang bersangkutan melebihi dari panas tubuhnya, maka lebih baik diminta untuk pulang. Dan saya pikir sudah menjadi kewajiban bagi panitia untuk mengarahkan hal seperti itu. Jadi di surat edaran sudah dijelaskan ada pengecekan suhu, dan di sana kalau melebihi sudah menjadi kelaziman di mana-mana termasuk balai kota juga, kalau suhu 37 ya tidak boleh masuk ke balai kota. Mungkin demikian Bapak, tidak perlu lagi surat karena kami pikir surat edaran sudah cukup memberikan alasan untuk pelaksanaan protap kesehatan pelaksanaan musren Bangkal. Berarti secara otomatis tidak bisa mempertahankan aspirasi dari wilayah tersebut ya Pak? Ya tadi Bapak, silakan untuk diberikan akses Zoom. Atau misalnya kalau pakai Google Meet, silakan untuk mengakses Google Meet-nya. Jadi kan beliaunya tetap melakukan proses partisipasinya, termasuk nanti kalau beliau di ruang sidang komisi pun dibukakan meeting online juga, sehingga beliau bisa tetap melakukan menunaikan partisipasi pembangunannya. Demikian Pak, terima kasih. Selanjutnya Kelurahan Banyuanyar. Kelurahan Banyuanyar bertanya, satu, pelaksanaan musrenbang. Tolong dibacakan Mas Ali. Di Kelurahan Banyuanyar, pelaksanaan musren Bangkel bulan Januari 2021 untuk laporan hasil secara online paling lambat 30 Desember 2020. Pertanyaan, saat musren Bangkel masih ada usulan, bagaimana solusinya? 2, hard copy laporan hasil belum ada kelengkapannya. Berita acara musren Bangkel. 3, apakah sudah ada surat dari dinas terkait pinjam tempat untuk pelaksanaan di sekolah? Oke, saya mencoba menjawab Pak. Untuk input usulan paling lambat 30 Desember itu dasarnya apa nih Bapak? Masalahnya kita belum pernah mengeluarkan itu. Yang jelas di Juknis disebutkan dalam Pra2 Musren atau persiapan kedua Musren Bangkel itu membahas sinkronisasi atau konfirmasi usulan-usulan Form 1 dan Form 2. Dan apakah nanti di Musren Bangkel bisa ada perubahan usulan? Sangat bisa, karena dimungkinkan mungkin salah kamar ataupun salah tempat, itu nanti bisa dibetulkan di waktu di perumusan. Kan ada tim perumus gitu Bapak, nanti diinput lagi di situ sebelum Musren Bangcam terlaksana. Begitu Bapak. Yang kedua apa Mas Ali? Maksudnya gimana ini? Hard copy laporan belum ada kelengkapannya dalam kurung berita. Kalau hard copy laporan kan kita dikirimkan ke kita itu setelah selesai Musren Bangkel, otomatis kira-kira bulan Februari lah itu bisa dikirimkan ke kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada aturan maksimal input itu 30 Desember enggak, tapi malah di Juknis disebutkan di persiapan kedua itu sudah membahas tentang usulan-usulan di Form 1 dan Form 2 dan dikonfirmasikan ke pengusul-pengusul. Begitu Bapak Ibu. Matur nuwun. J, untuk yang pertanyaan ketiga dari
terkait dengan izin ke sekolah. Jadi sudah saya sampaikan di awal pertemuan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah telah memberikan izin kepada kelurahan untuk memanfaatkan sekolah, gedung sekolah, fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah termasuk internet. Dan diminta kepada kelurahan untuk melakukan komunikasi koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan Musren Bangkel dengan kepala sekolah dimaksud. Jadi kami kemarin tanggal 21 Desember sudah mengirimkan surat kepada camat dan lurah untuk dapat segera melakukan komunikasi berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan Musren Bangkel. Demikian yang bisa kami sampaikan. Monggo, masih ada pertanyaan yang lain atau sudah dirasa cukup? Bu Vero ada pertanyaan, mboten? Prabon, Mas. Mboten, J. Ke Prabon, monggo ke Prabon. Hah? Pak sapa ki jenenge, Mas? Monggo Pak dari Keprabon. Kami dari Keprabon adalah kelurahan. Dari tadi kita dengarkan bahwa pelaksanaan dari Musren Bangkel tahun ini istilahnya tahun 2021 adalah sesuai dengan protokol kesehatan ya, bahwa tempat ruangan itu diisi separuh dari kapasitas. Selama ini Keprabon dalam pelaksanaan Musren Bangkel selalu sudah siap tanpa pengajuan atau tanpa merepotkan para untuk masalah izin tempat ya. Karena kita memanfaatkan tempat yang ada di kelurahan Keprabon. Seperti pendapat Keprabon itu kapasitasnya 100. Jadi kalau separuh itu bisa 50. Tapi sesuai dengan kondisi Keprabon yang kecil dengan 6 RW. Kalau kita kalkulasi dari peserta itu dalam setiap komisi, jadi total hanya 24. Ya. Jadi yang saya tanyakan, seumpamanya di pleno 2 itu bisa diruangkan, apakah masih boleh atau harus mematuhi ketentuan pelaksanaan dari pemerintah. Jadi yang kita lihat di Keprabon kalau hanya 20 orang itu untuk standar kesehatan itu sangat memenuhi syarat Bapak. Karena ruangannya berdoa luas. Dan untuk komisi-komisi dari awal kita sudah punya pembagian tempat-tempatnya. Yang kita harapkan itu karena memang jauh lebih di Indonesia. Mohon maaf Bapak, tidak terdengar dengan jelas. Mending nggak usah pakai mic, langsung ke laptop aja Bapak, biar semua juga bisa mendengar. Terima kasih. Sudah jelas ya Pak? Iya, matur nuwun. Itu tadi saya ulangi, karena kapasitas di Keprabon itu bisa mencakup 100 orang. Kalau separuh tadi dari anjuran dari Pemkot itu berarti bisa 50. Padahal kita punya RW itu hanya 6. Jadi itu bisa malah seperempatnya aja Pak. Jadi kita hanya meminta kalau di plenonya itu, pleno 2 itu bisa di ruangan utama itu, karena untuk prosedur kesehatan itu memenuhi syarat betul.
Ya. Jadi saya kira bisa apa enggak. Tapi kalau enggak ya kita tetap melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah dianjurkan. Kalau tempat-tempat untuk komisi-komisi kita dari awal sudah siapkan itu. Jih, Bapak. Jih, terima kasih, Pak. Jadi prinsipnya tidak ada pleno lebih dari 30-40 orang, Pak. Meskipun kapasitas ruangannya lebih, tetapi harapannya hanya jumlah tertentu, misalnya 20 maksimal di tiap-tiap ruangan. Jadi mohon untuk tetap dapat mengikuti apa yang sudah direncanakan kemarin di ruang per bidang masing-masing dan jumlah tidak melebihi kerumunan banyak orang. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak. Nggih, matur nuwun Pak. Selanjutnya Kelurahan Jayasuran Pak Didik. Apakah boleh ada hiburan Pertanyaan dari Kelurahan Jayasuran, apakah boleh ada hiburan pada saat musren? Jih, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Didi nih. Terkait dengan pelaksanaan musren di tahun 2021, sebenarnya prinsipnya ikan sepat, ikan gabus, Pak. Semakin cepat semakin bagus. Jadi kita harapannya segera apa saja yang perlu dibicarakan dan segera bisa diputuskan dan bisa segera selesai acaranya. Jadi karena tidak memungkinkan ada hiburan, monggo untuk dapat menggunakan waktu sebaik mungkin, sehemat mungkin, sehingga mungkin acara tidak akan berlangsung molor-molor dan akan memberikan resiko lain kepada kita. Jadi monggo untuk dapat dipertimbangkan di masing-masing kelurahan pelaksanaan kali ini untuk dapat dilaksanakan sehemat waktu mungkin dan sesegera mungkin. Jadi kalaupun ada hiburan mungkin tidak bisa dinikmati juga ya, artinya hanya lewat online kan, penyanyinya kemudian masuk ke ruangan satu-satu kan enggak, apalagi penyanyi pakai masker ya Pak ya, karena suaranya jadi enggak keluar. Lebih baik tidak ada hiburan, tetapi kami merekomendasikan pelaksanaan untuk tahun ini mudah-mudahan pelaksanaan musren Bangkal Prihatin ini hanya untuk tahun ini saja. Jadi semakin cepat pelaksanaannya semakin lebih bagus dan mengurangi resiko kita. Demikian jawaban kami dari Kelurahan Jayasuran. Pak, tambah Pak. Monggo Pak, Jayasuran. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, yang saya tanyakan bukan hiburannya, Pak. Yang saya tanyakan gini, kan kita menunggu tamu datang, kan itu tamu kan datang belum tentu bareng. Boleh nggak kita ada solo urgent gitu loh, Pak? Yang pertama itu. Yang kedua, untuk konsumsi kan pasti ada tamu VIP lah, tamu undangan khusus. Boleh nggak kita khusus untuk tamu itu konsumsinya itu bukan kerdusan. Ya, apakah piring terbang atau prasmanan? Bapak, terima kasih pertanyaannya. Bapak, kita untuk pelaksanaan musren Bangkal ini sesuai dengan rekomendasi dari tim Satgas Covid surat edarannya untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama itu, yang berarti bahwa seluruh pelaksana, seluruh peserta memakai masker terus-menerus. Dan kalau ada penyanyi dan tentu saja kadang membuka dan itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tim Satgas Covid. Kemudian yang kedua, untuk makanan, minuman bagi siapa saja sesuai dengan surat edaran harus dengan kondisi box. Tidak boleh ada prasmanan atau piring terbang. Kita untuk konsisten mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh
surat edaran Sekda selaku Ketua Satgas Covid Kota Surakarta. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak. Ada pertanyaan yang lain dari kelurahan yang lain? Pertanyaan dari Bu Veronica Srihartini. Untuk undangan ke OPD, apakah perlu kita undang semua dan para DPRD? Nggih, Bu Vero. Kalau undangan ke OPD itu seperlunya saja, nggak usah semua. Kalau semua nanti ada 90 OPD malah lebih banyak dari pesertanya. Terus yang kedua, apa Mas Ali? Kalau DPRD silakan, yang dapil setempat Bapak Ibu. Dan menyinggung soal tadi hiburan, kami sangat tidak menganjurkan untuk mengadakan hiburan. Karena itu suatu ironis ya. Dari tadi kita bahas anggaran untuk wifi aja bingung kok ini malah ada anggaran hiburan. Itu sangat ironis sekali untuk mas-mas sekarang ini. Matur nuwun Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kelurahan sudah, J? Ada masih pertanyaan? J, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lain, sekali lagi kami mengingatkan untuk kelurahan yang sudah menyelesaikan seluruh proses musren Pramus 2, silakan untuk hasilnya diinput di SIPPD, dan untuk tahun login tahun 2022 selanjutnya untuk diproses ke Musrenbang. Demikian Bapak Ibu, dan hasil diskusi hari ini bisa diakses di YouTube Bapeda. Hari ini kami akan lakukan upload di sana, dan nanti dipersilakan untuk dapat kalau masih ada hal yang belum jelas tadi, silakan untuk dapat memutar ulang atau bisa melakukan konfirmasi atau tanya ke grup Faskel atau grup Sekel yang sudah ada. Demikian, Mas Suryo, silakan. Matur suwun Mas Andi. Jadi Bapak Ibu sudah lebih dari 1 jam, hampir 2 jam kita lakukan koordinasi ini. Kami harap bahwa penjelasan dari teman-teman Bapeda sudah cukup banyak. Kemudian kami masih juga menunggu jadwal ya, Mas. Jadwal masing-masing lurah juga segera untuk bisa dikonfirmasikan ke Bapeda. Kemudian jika ada yang mengubah atau lokasi yang sudah disepakati bersama, tolong segera juga bisa kirimkan suratnya ke kami supaya kami juga bisa memastikan bahwa tempat tersebut juga layak untuk bisa dilaksanakan kegiatan Musrenbang ini. Kira-kira seperti itu. Sekaligus kami tutup ya Bapak Ibu. Nanti sudah dijelaskan oleh Mas Andi bahwa hasil koordinasi ini akan kami unggah di YouTube Bapeda. Sekiranya jika Bapak Ibu masih kurang jelas, nanti bisa diputar ulang melalui kanal YouTube Bapeda tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat dan tetap sehat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mas.